makanya kenapa sekarang dalam kondisi yang pandemi global gara-gara virus COVID-19 ya, 19 nih kalau bahasa Indonesia ya. Ini memang akhirnya orang cenderung paniknya luar biasa gitu ya. Nah, kenapa sih kita harus safe haven hari ini gitu? Safe haven itu adalah salah satu investasi yang memiliki resikonya rendah, Maria. Gitu. Mungkin ada yang sudah tahu dan ada juga yang belum tahu nih gitu. Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus lakukan safe haven? Kenapa? Karena manusia itu pasti yang namanya berhubungan dengan aset pasti nggak mau rugi. Benar. Ya, udah nggak mau rugi, nggak mau kehilangan lagi. Jadi makanya tadi yang baru mengamankan kurang lebih ada 36%, 36% gitu ya. Belum 60% belum malah. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ketika terjadi yang namanya masalah krisis keuangan secara global, ini kan udah global nih Maria ya gitu. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat bahwa ini terjadi di Indonesia aja juga enggak gitu. Makanya kita harus menyelamatkan aset-aset. Nah, safe haven itu sendiri itu sebenarnya banyak ya. Kalau tadi ada di emas gitu ya. Emas, mata uang dan juga obligasi. Dan obligasi. Rata-rata orang Indonesia khususnya kaum perempuan biasanya senang banget dengan emas gitu ya. Oke. Safe haven ya, kita berbicara tentang ini. Nah, ini nih sebenarnya adalah salah satu pelarian. Oke. Ya, kalau Rista ngomongnya ini adalah salah satu pelarian ketika terjadi krisis keuangan global gitu ya. Nah, safe haven itu ada apa aja? Tadi benar ada yang namanya emas gitu kan. Oke. Kemudian ada lagi tadi obligasi juga bisa sih, cuman kemudian ada namanya mata uang asing gitu ya. Di mana dolar hari ini mencapai 16.000 katanya dan rupiah melemah gitu ya. Oke. Mata uang asing. Tadi juga masuk ke obligasi juga masuk ke obligasi ya bisa juga bisa sih obligasi ya. gitu ya. Oke. Nah ada juga bisa masuk ke deposito Maria. Karena deposito kan ada yang 1 bulan udah bisa dicairin gitu ya. Ada yang cepat juga. Nah kebetulan ada juga yang namanya properti. Nah properti ini masuk juga nih kalau memang kondisinya memang krisisnya berkepanjangan gitu ya. Properti dan tanah biasanya nih. Oke. Gitu ya. Nah kemudian ada lagi nggak sih, tadi mata uang asing juga udah ada ya gitu. Nah bisa juga dalam bentuk cash sih sebenarnya gitu. Itu juga safe haven ya cash ya? Cash ini bentuknya dalam apa nih? Dalam kondisi pandemi global yang seperti ini, krisis keuangan, rata-rata orang menariknya untuk cash gitu ya. Dimana cash bisa masuk ke dalam dana darurat sebenarnya. Oke. Nah, posisi investasi kan tuh masing-masing berbeda-beda. Karena sekarang kan judulnya kan selamatkan aset dengan safe haven. Nah, dalam situasi dan kondisi seperti ini, misalnya saham lagi bergejolak, terus kemudian mungkin reksadana juga sama gitu ya. Emas lagi tinggi-tingginya gitu. Perlu nggak sih sebenarnya juga dicairkan karena return-nya pasti juga udah untuk oke juga buat dana cash. Nah, harusnya seperti apa sih dalam safe haven aset ini atau menjadikan aset ini sebagai safe haven? Perlu nggak sih misalnya dijual-jualin dulu deh, ambil cari selamat dulu atau seperti apa? Oke, sebenarnya gini, kita tidak nggak usah terlalu terburu-buru atau yang namanya panik gitu ya. Karena kita juga harus melihat ini sebenarnya krisis globalnya sampai kapan sih gara-gara si virus COVID-19 ini gitu kan ya. Nah kita akan lihat nih, contoh sekarang udah ada pemerintah Indonesia udah beli obatnya nih katanya gitu kan ya. Sudah membantu juga, banyak bantuan dari luar negeri juga gitu. Nah sebenarnya gini, pada saat terjadi kan banyak orang yang bertanya ini investasinya dijual nggak nih gitu ya. Atau waktunya karena sekarang lagi turun-turunnya karena efek tadi kita mau keuntungan yang luar biasa pada saat turun beli aja nih yang banyak-banyak gitu. Hati-hati juga gitu ya karena ketika dia rebound itu semua kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa gitu. Jadi yang pertama adalah satu jangan keburu panik gitu ya. Karena pemerintah juga pasti udah bertindak. Kemudian yang kedua gitu ya tidak bisa memutuskan berdasarkan histori. Gitu ya. Jadi pada saat terjadi krisis seperti ini, sebelum kita lakukan safe haven ini kan kita harus juga menentukan waktunya kapan. Nah, kemudian kita juga harus lihat bahwa ketika kita mau memutuskan dalam kondisi seperti ini, kita harus memutuskan secara objektif. Lihat, perencanaan keuangan kita itu sebenarnya dari awal mau ngapain sih? Gitu. Pada saat kita melakukan investasi di awal, itu tujuannya untuk apa? Oke, dicek dulu gitu ya. Karena kan tujuan yang namanya investasi itu nggak ada, investasi itu bukan cara cepat untuk kaya sebenarnya ya. Karena investasi itu nggak ada yang kaya dengan instan. Karena untuk jangka panjang gitu ya. Nah, ketika terjadi kondisi seperti ini, Maria tadi tanya, ada nggak sih Mbak persen-persennya gitu kan? Iya, harus mana yang paling besar gitu kan dalam situasi seperti ini untuk dijadikan safe haven? Untuk kondisi saat ini yang pertama adalah harus punya dana darurat dulu Maria.
ya. Yang pertama itu adalah dana darurat. Oke. Karena rata-rata ketika kondisi darurat terjadi, darurat dananya. Itu yang pertama. Harus diperbesar nggak? Kalau selama ini kan yang kita selalu pelajari nih dari financial planner kan dana daruratnya kan 3-6 kali pengeluaran bulanan. Nah kalau dalam kondisi urgent seperti ini perlu nggak diperbesar? Artinya berarti ada aset yang memang dirubah jadi cash nih, jadi masuk ke dana darurat atau seperti apa? Nah itu tadi tergantung tadi keputusannya. Nah kalau misalnya dana darurat kita lihat nih, karena rata-rata sekarang sudah keputusannya adalah bekerja dari rumah gitu ya. Betul. Otomatis kalau dari rumah biaya kebutuhan makan gitu ya, kemudian keamanan juga semakin meningkat. Otomatis contoh tadi yang Maria bilangin benar, 6 kali dari pendapatan per bulan, 12 kali gitu ya, itu pasti akan terpakai gitu.